Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib, pada kesempatan 5 Maret hari Selasa 2024, bertepatan dengan malam ke-26 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan ziarah kepada saudara kami tercinta dari Ahli Sunnah wal Jamaah, ikhwah di Masjid Fatahillah Depok, yang mana tujuan kami ke sini alhamdulillah seperti disebutkan oleh Ustadz Zainal untuk mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan keimigrasian. Namun alhamdulillah kita mempunyai saudara-saudara di sini yang menyambut kita dan memudahkan akomodasi bagi kita. Maka min bab al jaza min jinsil amal, dan juga man la yaskurullah la yaskurun nas atau la yaskurun nas man la yaskurullah, maka kita saling berbagi. Di mana kita dimudahkan akomodasi, maka kita pun bisa memberikan apa yang Allah mudahkan dari apa-apa yang diberikan kepada kami dari ilmu nafi'. Maka pembahasan kita tentang permasalahan keep the faith ataupun meneguhkan dari manhaj dan akidah dan keimanan. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa'ala kadang-kadang menjadikan kepada suatu hamba cobaan yang besar. Maka di saat seorang hamba dalam keadaan fitnah yang besar, di mana fitnah di sini berhubungan dengan manhaj, berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan iman, agama yang sangat urgen bagi kehidupan kaum muslimin tersebut, maka di saat badai bertubi-tubi dan ombak menerjang, maka kita dituntut untuk terus tegar bagaikan karang. Maka telah datang hadis yang berhubungan dengan itu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud serta Ibnu Majah, datang dari 3 jalan kepada sahabat Irbad ibni Sariyah. Yang pertama datang dari Hujr ibnu Hujr an Irbad ibni Sariyah, dan Hujr ibnu Hujr adalah rawi yang majhul. Kemudian datang juga an Abi Abdurrahman As-Sulami, dan dia juga rawi yang majhul. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Yahya ibnu Abi Muta', dan dia rawi yang thiqah, namun diisyaratkan oleh Duhaim lam yasma' min Irbad ibni Sariyah. Maka sanad yang ketiga munqati'. Maka dari 3 sanad ini semuanya 2 rawi yang majhulan, ditambah dengan Yahya ibnu Abi Muta' thiqah tetapi lam yasma', tidak mendengar, yakni munqati', semuanya meriwayatkan dari Irbad ibni Sariyah. Maka hadis ini menjadi hadis yang paling sedikit hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih, yang mana Irbad ibnu Sariyah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian yang akan hidup setelah aku,
maka kalian pasti akan mendapatkan ikhtilafan katsira, akan mendapati kaum muslimin terpecah belah, dan ini adalah fitnah. Maka di saat kita dalam keadaan fitnah yang besar, ikhtilafan katsira, maka diberikan di dalam hadis ini problems and the solve of the problems. Diberikan masalah dan pemecahan masalahnya. Maka dipecahkan masalah ini, diperintahkan oleh Allah untuk keep the faith, untuk tegar di dalam manhaj, untuk mengukuhkan di dalam akidah kita. Maka apa ucapan Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka kukuhkanlah, tegarkanlah dari faith, keimanan, dari manhaj, dari agama kalian di saat badai menerpa, di saat ombak bergulung-gulung dari fitnah datang, maka kita tetap kukuh dan tetap tegar dengan manhaj yang ada pada kita, dengan berpegang kepada tali sunnah Nabi dan para pengikutnya dari para sahabat as-salafus saleh. Maka hadis ini tadi kami sebutkan takhrijnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka gambarannya barakallahu fikum, keadaan manusia tidak pernah statis. Keadaan manusia selalu iman itu berelief. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa keimanan itu tidak flat, tidak rata seperti triplek, seperti meja ini yang terus dalam keadaan rata. Namun saddidu wa qarribu. Namun dalam keadaan itu kita diharapkan untuk terus dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka di saat kita dalam keadaan futur, ataupun di saat kita dalam keadaan terjatuh kepada kemaksiatan, maka kita segera mengobatinya. Keep the faith. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya bertumpu kepada Ali ibni Mas'adah Al-Bahili an Qatadah ibnu Di'amah an Anas ibni Malik. Ahlan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kullu maknanya seluruh. Wa hada fi ilmil usul yufidu al-umum. Di ilmil usul memberikan makna umum. Tidak ada pengecualian. Kullu, kama qala ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka maknanya kullu adalah mencakup syamil, general, keseluruhan. Maka maknanya kullu, semua yang namanya manusia tidak pernah lekang daripada dosa. Kullu ibni Adam khata'. Maka pepatah Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak. Maka tidak ada manusia itu sempurna. Maka orang Minang mengatakan the human is not perfect. Iya, bahasa Minang. Kita lama di Minang tapi kayaknya dengar itu jarang. Al-muhim, tidak ada manusia yang sempurna. Perfeksionis itu tidak ada. Just Allah. Hanya Allah yang maha sempurna. Maka kalau manusia tidak sempurna, kullu ibni Adam khata'. Namun disebutkan oleh Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia yang bersalah, maka dia itu berusaha untuk terus rujuk ilallah. Maka keep the faith. Di saat kita berdosa, di saat kita jatuh kepada, terpuruk kepada dosa, maka kembalilah kepada Allah dengan bertaubah. Dan ini adalah sebaik-baiknya orang yang berdosa sesuai dengan hadis tadi. Dan hadis tadi mahaluh
hadis yang hasan lidzatih. Karena Ali ibni Mas'adah disikohkan oleh Abu Daud atau Yalisi dan yang lainnya, dan didhaifkan oleh sebagian ulama, maka yang rajih dia saduq hasanul hadis, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di sini dari dua pendalilan yang ada, bahwa manusia itu tidak pernah lekang dari dosa, namun kita tetap harus tegar dan mengukuhkan dari manhaj kita. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nu'man ibni Bashir, yang mana muridnya meriwayatkan dari dia, dari Al-Khawlani, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalba ibna Adam fi asbu'ain min asabi'ir rahman, idza aradallah an aqamahu, fa idza aradallah an yuzighahu fa azaghahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa keimanan seseorang tidak statis, maka selalu berelif, kadang di atas dan kadang di bawah. Maka di saat kita dalam keadaan itu, ketahuilah bahwa Allah yang membolak-balik hati, bahwa jiwa kita ini ada di tangan Allah, dan Allah membolak-balikannya dengan mudah, dan Allah membalik-balikannya semau Allah. Fa idza aradallah an yuzighahu azaghahu. Jika Allah ingin memalingkan hati kita dari manhaj yang hak, maka dengan mudah Allah pasti akan memalingkannya. Dan begitupun jika Allah menginginkan kita tegar bagaikan karang diterjang oleh ombak-ombak, maka Allah akan aqamahu. Maka Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha pembolak-balik hati, maka tegarkanlah, keep the faith, selalu jadikan hati ini tegar dalam keadaan beriman dan bermanhaj dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka hadis ini pun hadis yang sahih dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Nu'man ibni Bashir, yang mana sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i juga. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, haruslah kita mengetahui apa yang menyebabkan seseorang hatinya itu bisa dijaga oleh Allah, bisa selalu kukuh dan tegar bagaikan karang-karang yang diterjang oleh badai-badai ombak dari fitnah manhajiyah, fitnah akidah, dan dia dalam keadaan tegar. Maka di sini bagaimana cara agar iman kita selalu keep the faith, dalam keadaan kukuh dan tegar? Maka banyak sekali di antaranya kita hidup di dunia beriman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka ini dari satu penyebab agar kita selalu dalam keadaan keep the faith, dalam keadaan kukuh dari manhaj dan iman kita. Apa itu yang pertama? Iman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka pendalilannya mana? Disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, yutsabbitullahu alladhina
amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang kita baca qiraah Wars an-Nafi' ataupun yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Qiraah Al-Kisai atau yang antum hafal dari qiraah Hafs an Asim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa Allah mengukuhkan yutsabbitullahu alladhina amanu, dikukuhkan, keep the faith di dalam hati orang-orang yang beriman, bil qauli tsabiti, dengan ucapan-ucapan yang benar, di mana dia mengucapkan dengan manhaj yang hak, dia mengucapkan dengan akidah as-sahihah. Padahal manusia-manusia di luar sana berbicara dengan ucapan al-Jahmiyah, berucap dengan ucapan as-Sufiyah, berbicara dan mengamalkan dari amalan orang-orang Asy-Syiah. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang ini diteguhkan, dijadikan qaulun sadid, dijadikan ucapannya dalam keadaan mengikuti manhaj yang hak, dan amalan-amalannya selalu dalam keadaan bimbingan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafus saleh. Kenapa? Bil yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan kelak di hari akhirah, dikarenakan tadi orang ini beriman dan melaksanakan amal soleh.